Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya bitaqwallah wa ta'atihi wa qurfadal muttaqun wa asallahu subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi hayatina dunyawiyah wa bil akhirah wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadratil mukarramun, para alimil ulama yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus guru saya Ketua MUI Kecamatan Ciputat Timur Al Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Razak Sastra beserta seluruh jajaran pengurus yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Al Istiqomah, yang terhormat para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para alimil ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, Bapak RT, Bapak RW. Hadir nggak Bapak RT, Pak RW? Bu RT, Bu RW? Caleg ada nggak yang hadir caleg nih? Banyak? Yang mana? Alhamdulillah kalau calegnya rajin ke masjid, mudah-mudahan pada terpilih nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pertama saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas undangannya dan bersyukur bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Al Istiqomah. Saya lihat jamaah sholat subuhnya ini luar biasa, banyak sekali. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan terus, bisa bertambah terus. Mudah-mudahan sholat subuh di sini seperti sholat Jumat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Sebab penyakit umat Islam di akhir zaman itu masjidnya bagus-bagus, mewah-mewah, tapi yang isinya sedikit. Itu kata Nabi. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun wa masajiduhu amiratun wa hiya qarabu minal hadid. Nanti di akhir zaman itu ada 3 peristiwa perilaku umat Nabi Muhammad. Sifatnya ini mustakbal, di ilmu dore kalau bahasa anak santri. Jadi nggak tahu nih tahun kapan, abad keberapa, ya. Yang penting kata Nabi ada 3. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismun. Nanti akan terjadi di akhir zaman pada umatku la yabqa minal Islam illa ismun. Islam tinggal namanya doang. La yabqa minal Islam illa ismun. Islam tinggal identitas doang. Jadi kalau ditanya agama lu apa? Islam dong, gitu kan. Sholat kagak? Kagak, kata dia. Kamu Islam? Islam. Suka ngaji Quran enggak? Kagak, paling bulan Ramadan, gitu kan. Jadi Islam tinggal identitas doang, kata Nabi. Jadi hati-hati nih, ya, jangan sampai kita ngaku orang Islam cuma hanya sekedar identitas, buat ngebedain kita dengan orang kafir.
Tapi Islamnya tidak pernah melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua kata Nabi, wala minal Qur'an illa rosmun. Nanti Al-Quran hanya tinggal catatannya doang. Ya, kagak pernah dibaca, kagak pernah ditelaah, kagak pernah dipelajari, kagak pernah didalami. Kata Nabi, hati-hati, Al-Quran hanya tinggal catatan yang ada di mushaf. Kemarin di Indonesia geger, Pak, gara-gara ada seorang dosen perguruan tinggi, profesor doktor, dosen fisika kimia, menafsirkan surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya pembaca Al-Quran perempuan, kata dia. Itu viral, Pak, di media sosial. Kalau Bapak buka sekarang ada. Saya nggak sebutin lah namanya, takut ada saudaranya di sini. Jadi Pak Rojak, Al-Qari'ah itu diartikan bawahnya agak jelas suaranya, bawah di bawah kanan. Nah, gitu. Nah, Al-Qari'ah itu diartikan sebagai pembaca Al-Quran perempuan. Jadi kalau yang laki-laki itu qori, yang perempuan namanya qori'ah. Itu kata dia, Pak. Jadi Al-Qari'atu mal-Qari'ah, apa yang ketahui tentang pembaca Al-Quran perempuan. Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan apa yang engkau ketahui tentang pembaca Al-Quran perempuan. Sesat nggak itu, Pak? Sesat nggak? Jemaahnya banyak, Pak. Ibu-ibu sosialita, orang-orang kaya di Bandung. Jadi Al-Qari'ah itu diartikan sebagai pembaca Al-Quran perempuan. Jadi dia nggak bisa ngebedain antara hamzah dengan ain, karena dia nggak belajar tentang mufradat Al-Quran. Jadi bahaya kalau Al-Quran nggak dipelajari, nggak dibaca, nggak didalami, nggak tahu asbabun nuzulnya, nggak tahu tafsir mufradatnya. Nanti akan terjadi menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran. Hati-hati, Pak. Ya, makanya kalau yang nggak ngerti jangan suka nafsirin ajaran Islam, apalagi nafsirin Al-Quran. Ntar Al-Qari'ah diartikan pembaca Al-Quran perempuan, padahal Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Jauh benar kan bedanya, ya. Yang ketiga kata Nabi, wa masajiduhum amiratun wa yakhrubu minal hadid. Nanti masjid-masjid di akhir zaman itu bagus-bagus, mewah-mewah, tetapi wa yakhrubu minal hadid, itu tidak membuat orang yang ada di sekelilingnya untuk mau datang ke masjid, untuk mau sholat berjamaah, untuk mau belajar agama Islam di masjid dan melakukan berbagai macam kegiatan lainnya. Hanya masjid dijadikan sebagai simbol kebanggaan. Betul nggak? Masjid hanya sekedar tempat pariwisata. Jadi sekarang ini di akhir zaman banyak masjid ini jadi tempat pariwisata. Kemarin di Depok ada masjid apa namanya? Ubah Emas. Waduh, udah pada tahu banget dah. Sekarang di Bandung lagi ramai masjid apa? Masjid? Udah ke sana, Bu? Udah ke sana, Pak? Bohong, belum ke sana. Masjid udah kayak tempat pariwisata, ya. Jadi orang pengen pada foto, selfie, pengen ngelihat ornamennya, pengen ngelihat ininya. Padahal apa bedanya? Masjid di Bandung sama Masjid Al-Istiqomah, bedanya apa coba? Beda belendongannya, beda kubahnya, beda ininya. Jangan ngelihat itunya. Sama masjid di Bandung sama masjid di sini, sama-sama tempat kita bersujud kepada Allah. Jadi kalau udah masjid dibedain dari ornamennya dan lain sebagainya, nanti lebih banyak membanggakan masjidnya daripada meramaikan masjidnya. Hati-hati, Pak.
ya, hati-hati jangan sampai masjid hanya tempat pariwisata, tempat kunjungan, tempat untuk melihat fisik bangunannya saja. Sementara meramaikannya, takmirnya itu sama sekali tidak dilakukan secara maksimal. Yang bagus, masjidnya mewah bagus, jamaahnya juga bagus, banyak. Itu yang cakep yang begitu tuh Pak. Tapi sedikit yang begitu Pak. Sekarang banyak bupati wali kota itu bangga kalau di masa jabatannya bisa bangun masjid. Tapi ngebangun doang. Beres habis itu selesai. Pintar ngebangun doang, 8 miliar, 9 miliar, 60 miliar. Itu Masjid Islamic Center Baitur Rahmi zaman Bu Airin dibangun 60 miliar, Pak. Itu kalau subuh penuh nggak kayak begini. Datang baik ke sono lihat. Ramean di pasar ketimbang di masjid. Sebelahan dengan pasar modern BSD. Itu evaluasi. Jadi makanya jangan hanya pintar membangun, tapi kata Nabi, pintar juga meramaikan, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu titip saya untuk Masjid Istiqomah. Kalau Masjid Istiqomah mah bagus lah. Sholat subuhnya rame, kajiannya rame, kegiatannya rame, semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, itu baru pemanasan doang ya. Biar pada kagak ngantuk ya. Mari kita mulai judul kajian kita tentang amalia yang bisa dilakukan dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan dianggap orang kalau udah meninggal tuh selesai Pak, putus hubungan, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Anak kepada orang tua udah nggak ada birrul walidain. Kita kepada orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, kiai kita, ustadz kita, tetangga kita, sahabat kita, pimpinan kita, itu masih bisa kita melakukan berbagai macam amal kebaikan. Ya. Hadisnya saya bawa kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, ya. Jadi nggak ngasal ngajinya, ada sumbernya, ada literasinya, ada dasarnya buat pegangan kita pada saat kajian. Babu birrul walidain ba'da mautihima, bab berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini maksudnya juga umum buat siapapun umat Islam yang sudah meninggal, bisa kita lakukan. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdurrahman qala akhbarani Usaid bin Ali an abihi annahu sami'a Abu Usaidin yuhaddisul qaum qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun. Hadis dari Abu Nuaim, dari Abu Usaid, sanadnya banyak lah. Qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari kami sedang berada bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang namanya ngaji itu berhadap-hadapan begini, Pak. Ya, yang namanya taklim itu kayak begini. Jadi kalau Bapak melihat kajian di YouTube, di media sosial, itu bukan thalabul ilmi yang sesungguhnya. Karena antara guru dengan muridnya tidak berhadapan. Ya di zaman Nabi itu begini Pak, bertemu talaqi langsung ya antara para sahabat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah suatu hari seorang sahabat bertanya, kunna inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sedang bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki bertanya, kalau di hadis yang lain ada dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, hal baqiya min birrin abawaya sayun ba'da mautihima aburuhuma. Ya Rasulullah, apakah masih ada yang tersisa perbuatan baik yang bisa saya lakukan kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia?
Tanya seorang laki-laki sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, ibu bapak saya udah meninggal, saya masih bisa nggak melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Kalau berbuat baik namanya birrul walidain, kalau durhaka kepada orang tua namanya uququl walidain, anak yang durhaka. Lalu Nabi menjawab, qala na'am, ada, kata Nabi, arba'u wisolin, ada 4 yang bisa kamu lakukan. Kalau di hadis yang lain ada 5 dan lain sebagainya. Beda-beda Pak periwayatannya. Kalau di sini arba'u wisolin, ada 4. Jadi yang bisa dilakukan anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia, murid terhadap gurunya yang sudah meninggal dunia, dan kita terhadap orang-orang yang kita kasihi, kita cintai kepada yang sudah meninggal dunia, minimal ada 4. Yang pertama, ad-du'a ulahuma, doain tuh kedua orang tua kamu yang sudah meninggal. Jadi amalia yang sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia dari orang yang masih hidup, yang pertama ad-du'a lahuma. Kalau di hadis yang lain maknanya itu disebut as-sholatu lahuma. As-sholah ayat ad-du'a. Jadi mendoakan kepada yang sudah meninggal dunia. Itu sampai Pak. Jangan ragu, jangan takut, jangan pelit Bapak. Terutama kepada kedua orang tua kita. Karena kematian ini sifatnya dadakan, makanya kata Nabi, al mautu yati bagatan. Maut itu datangnya secara tiba-tiba. Gak ada yang tahu. Makanya jangan kaget ada orang malamnya masih ngopi, paginya meninggal, atau bahkan lagi ngopi mati, dicabut arwahnya. Makanya jangan sering-sering ngopi. Ada yang begitu, Ada orang yang ngerawat suami istri, ngerawat istri yang sakit istri. Yang dipanggil lebih dulu adalah suaminya. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak, bahkan sering peristiwa. Jadi jangan kaget. Makanya kata Nabi, al-mautu yati baghtah. Maut itu datang secara tiba-tiba, dan kematian itu sangat dekat dengan kita. Kita kalau mau tidur baca doa apa? Ayo, baca doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita yang semalam mati. Jadi kematian kehidupan tuh silih berganti, dekat. Nggak usah takut Pak. Makanya Rektor UIN tuh, mantan Rektor UIN, Profesor Dr. Komarudin Hidayat, dia mengarang buku, judulnya bagus, Psikologi Kematian. Beli bukunya, murah lah, 50.000. Jadi kata Pak Komarudin Hidayat, kematian itu ya keseharian kita Pak. Ada orang subuh nih hidup, ntar habis subuh mati. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Ya pada tidur kan mati itu. Ada orang yang siang ntar hidup, sore mati. Gitu. Ada yang habis isya hidup, habis sholat isya mati. Artinya tidur itu adalah mautus shogir, kematian mini kecil, Jadi makanya kata Nabi, kematian itu sesuatu yang dekat dengan diri kita. Gak usah takut Pak, gak usah lari. Bapak mau lari kemana kalau udah jadwalnya mah pasti mati. Gak usah. Cuma Allah pesan tadi di awal, sudah saya bilang di Al-Quran surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian dan kehidupan itu ujian buat kita umat Islam, siapa yang terbaik amal perbuatannya. Ayyukum ahsanu amala.
Nggak ditanya tuh ayyukum asan jabatannya, nggak ada. Di Al-Quran itu yang ditulis siapa yang paling baik amal perbuatannya, nggak ditanya jabatannya yang paling tinggi apa, yang paling ini apa, nggak ada. Jadi jangan takut, jangan minder, jangan merasa rendah diri kalau yang nggak punya jabatan di alam dunia. Kalau dia rajin ibadah, amal soleh ibadah, itu lebih mulia dari orang yang punya jabatan. Betul apa enggak? Sebab di Al-Qurannya ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Nggak ada teks hadis itu yang paling tinggi jabatannya, yang paling ini nggak ada. Bisa saja orang di dunia tinggi jabatan, di akhirat dia orang yang paling rendah. Bisa saja orang di dunia yang rendah nggak punya jabatan, tapi di akhirat nanti yang paling tinggi. Karena ukurannya adalah amal ibadahnya kepada Allah. Ya, jadi ini yang paling penting. Kata Nabi, ingat, yang pertama amal kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal adalah memanjatkan doa. Ya, jangan pelit. Doa bagi ini baik untuk orang yang hidup, apalagi orang yang sudah meninggal. Ya, ibu kalau suami pergi kerja pagi hari, ibu udah selesai melakukan aktivitas di dapur segala, sholat doa, doain suami, betul nggak? Ya Allah, mudah-mudahan suami saya diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kelancaran. Mudah-mudahan kerjanya benar, jangan belok ke rumah janda, betul? Betul nggak, Bu? Ibu sering ngedoain begitu nggak, Bu? Sering nggak, Bu? Ya kalau ibu jarang ngedoain, wajar suami ibu belok, bengkok mulu kerjanya. Karena jarang doain. Ya. Doa dari orang yang masih hidup secara tersembunyi, dia yang nggak tahu, itu luar biasa. Kita doain tetangga kita, doain guru kita, doain sahabat kita. Dianya nggak tahu, lagi kita doain. Wah, subhanallah, itu luar biasa. Ya, doa terhadap orang yang masih hidup, dianya nggak tahu. Dakwatul ghaib itu namanya, luar biasa. Ya, jadi jangan pelit ngedoain. Ya, jadi orang mah jangan pelit. Udah pelit duit, doa pelit. Keterlaluan jadi orang gitu ya, apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Addu'a lahuma, ya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun atas segala kesalahan yang sudah dilakukan orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, mohonkan ampun. Ya, minimal doa yang paling pendek untuk kedua orang tua kita. Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Itu yang paling pendek. Silakan doa yang panjang boleh. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Terus wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoyaya kama yunaqas saubul abyadu minan danasi wabdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairon min zaujihi wa qihi min fitnatil qabri wa min ajabin nar wa adkhilul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Silakan doa panjang, silakan. Ya, yang penting si mayit itu, ya, kalau dia dikirimin doa itu lebih senang daripada dia dikasih dunia beserta isinya semuanya. Ya, doain Pak, kasihan. Nabi selalu bilang mayit itu di kuburan, mal mayitu fi qabrihi kal gharikil mugawwas. Mayit itu di kuburan seperti orang yang tenggelam di lautan. Kal gharikil mugawwas. Itu hadisnya, Pak. Jadi mengerikan sekali. Jadi orang yang meninggal itu di alam kubur, di alam barzah itu, kata Nabi, dianalogikan seperti orang yang akan tenggelam di lautan. Kal gharikil mugawwas. Makanya kalau bapak ibu aja, kalau lagi naik kapal tenggelam, kapalnya terbalik, coba
Ibu minta tolong, kalau ibu dikasih emas 100 gram, kira-kira diambil nggak, Bu? Diambil nggak, Bu? Bu, ibu mau tenggelam di lautan, nggak usah di lautan, nggak dikali Cisadane, sono. Ibu mau tenggelam, lalu ada yang nolong, nih gua kasih lu emas 100 gram, ibu mau nggak tuh? Mau nggak, Bu? Wah, benar-benar mata emas ini. Kalau kita mau tenggelam di lautan, di sungai, coba, apa yang paling kita minta? Apa ya? Yang paling kita butuhkan apa? Pelampung. Benar. Salah satunya pelampung. Kalau gorikil mugawas, orang meninggal itu, ya Allah, seperti orang yang akan tenggelam di lautan, di sungai. Tolong. Makanya sekarang lagi rame film tuh, kalau ibu nonton. Ada film namanya, judulnya Siksa Api Neraka. Udah nonton, Bu? Udah nonton belum? Bapak udah nonton belum? Sono nonton, Pak. Nggak apa-apa Bapak nonton tuh. Ya di Bintaro, di mana tonton. Tuh film lagi, wah ngeri bener, Pak. Film tentang penggambaran siksa api neraka. Kalau dulu waktu saya SD tahun 87-an, itu ada komik namanya Sepe Firdaus yang dulu sering ngegambar Petruk, Gareng. Betul, ingat nggak, Pak? Ingat apa kagak? Ya, itu ada gambar tentang siksa api neraka. Kalau perempuan yang suka zina, itu ditojos barangnya pakai besi yang panas mendidih. Ingat, Pak, ya? Kalau yang suka makan barang-barang haram, riba, apa, dikasih apa tuh? Wah, bara api. Wah, macam-macam. Coba kalau ditanya tuh, itu yang ngarang Sepe Firdaus, Petruk, Gareng kayak begitu, gambarin tentang siksa api neraka. Dia pernah ke neraka belum? Dia pernah ke neraka belum? Dia pernah masuk neraka belum? Kali survei dulu gitu. Kagak pernah dia ke neraka. Dia hanya menggambar, berimajinasi tentang siksa api neraka, lalu dituangkan dalam kampas gambar. Sama kayak film siksa api neraka yang lagi rame tuh sekarang. Film itu dilarang di Brunei, di Malaysia, di mana? Karena dianggap terlalu menggambarkan tentang sesuatu yang gaib katanya. Ya, yang belum tentu kebenarannya kayak begitu. Makanya di Brunei, di Malaysia, di mana-mana dilarang film itu. Di Indonesia mah tonton baik, kagak ngapa-ngapa. Biar pada sadar lu pada semuanya. Ya. Kalau masuk neraka begitu tuh. Ya, nggak apa-apa lah saya bilang. Kalau film yang bagus kan nggak apa-apa. Buat menumbuhkan kesadaran. Ya, daripada film cinta mulu cinta. Ya, film cinta mulu. Nggak apa-apa. Nonton film tentang siksa api neraka. Serem bener, Bu. Ya, saya nonton sama bini ngumpet Pak ya, ketakutan. Ya. Jadi nggak apa-apa. Yang kedua, wal istighfaru lahum, mohonin ampun, Pak. Jangan pelit Bapak Ibu, apalagi kepada kedua orang tua di samping ziarah. Jangan lupa setiap hari, setiap waktu buat suami, buat istri, buat orang-orang yang kita cintai adalah memohonkan ampun. Kita nggak tahu, Pak, orang tua kita, saudara kita, guru kita, atau siapapun. Ketika hidup nggak ada yang tahu dia berbuat apa, melakukan apa. Tidak sedikit orang tua buat kebahagiaan anaknya sampai rela, sampai bersusah payah, sampai melakukan perbuatan dosa. Betul nggak? Ada yang begitu, Pak. Orang tua karena pengen ngebahagiain anak, pengen nyenengin, ya, sampai melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Makanya caranya kalau dia udah meninggal, mohonkan ampun. Ya. Di hadis lain, kalau Bapak nggak percaya, nanti ada mayit yang ketika dibangunkan oleh Allah atau ketika berada di alam barzah, dia mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena permohonan ampun dari anaknya yang masih hidup. Ini saya baca hadisnya. Kalau Bapak masih ragu. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Abu Bakrin an Asim, an Abi Saleh, an Abi Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata,
turfa'ulil mayyit bada mautih darajatah. Nanti akan ada seorang mayit yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia, di tempat yang sangat terhormat terpandang. Fayaqul, lalu si mayit itu berkata, ayu Rabbi ayu sayyin haja, ya Allah ya Rabb, ini gara-gara apa saya dimuliain begini? Saya sampai mulia begini, saya sampai dapat tempat yang terhormat kayak begini. Fayuqal, lalu Allah menjawab, waladaka istighfarolaka. Noh, gara-gara anakmu yang masih hidup, noh, istighfarolaka, yang selalu memohonkan ampun buat diri kamu yang sudah meninggal. Waladaka istighfarolaka, bunyi hadisnya. Itu dari hasil anak kamu yang masih hidup, yang selalu mendoakan kamu ketika kamu sudah meninggal. Makanya dosa kamu diampuni, segala kesalahan kamu udah hilang, lembut semuanya. Kamu bersih sekali. Makanya kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladaka istighfarolaka. Makanya pahala yang gak pernah putus buat kita yang sudah meninggal, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Awaladun soleh yad'ulah, yang selalu mendoakan. Jadi benar ini Pak. Rugi makanya Pak. Para jamaah rugi. Kalau di dunia Bapak jadi orang sukses, harta di mana-mana, jabatan tinggi. Tapi ketika Bapak meninggal, anak keturunan Bapak nggak ada yang ingat doain. Nggak ada yang mohonin ampun. Itu rugi dunia akhirat. Rugi benar Pak. Kita nyari duit siang malam dunia ini. Emang kita bawa Pak? Nggak ada. Malahan kita udah meninggal, anak kita pada berebut, pada berantem, ngerebutin banda, betul nggak? Kontrakan direbutin sama dia, betul? Tanah direbutin, aset direbutin. Tapi dianya nggak inget doain kita, mohonkan ampun buat kita. Rugi nggak kita Pak? Rugi nggak? Rugi Pak. Rugi. Kalau dalam terminologi keislaman, rugi orang yang begitu Pak. Karena dia hanya bisa mencari dunia, tidak mempersiapkan generasi yang soleh. Coba kalau saya tanya nih, orang kalau udah meninggal banyakkan diingatin, banyakkan dilupain. Ayo jawab. Ayo jawab. Orang kalau udah meninggal banyakkan diingat, banyakkan dilupain. Rata-rata banyakkan dilupain. Mau dia presiden kayak, mau dia siapa kayak, banyakkan dilupain Pak. Apalagi RT mah pujugunan. Banyakan dilupain Pak. Orang banyak yang ingat kalau udah yang meninggal. Banyakan dilupain. Coba siapa yang mau ngingetin kita, doain kita. Kita bukan Nabi dan Rasul. Kita bukan waliullah, bukan salafus soleh, bukan tabi'ut tabi'in. Bukan orang-orang yang jasanya banyak dalam menyebarkan Islam. Coba siapa yang ingat doain kita, mohonin ampun buat kita, kalau bukan dari keluarga inti kita, anak keturunan kita, anak cucu, mantu, ponakan. Makanya kudu baik sama keluarga, biar kalau kita mati diingat, didoain. Betul? Betul nggak? Betul, jangan pelit. Ya, jangan pelit sama cucu, sama mantu, sama ponakan, sama kerabat dekat kita. Bantu biar nanti kalau kita meninggal kita didoain. Mau ngarepin dari mana doa kita Pak? Paling nunggu malam Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Coba paling nunggu umum doang begitu. Kalau langsung disebutin namanya Fulan bin Fulan, dari anak kita, dari orang-orang yang kita cintai, ini luar biasa, ya. Karena kita mah hanya makhluk biasa. Sekarang saya tugas di Serang nih Pak, kerja. Wilayah kerja saya itu Banten Lama, tempat ziarah. Di sana ada makam waliullah namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Pernah ziarah ke sana Pak? Pernah ziarah Pak? Pernah? Ibu pernah ziarah Bu? Ke Banten Lama?
Coba lihat Pak, itu Sultan Maulana Hasanuddin yang ziarah, yang datang orang dari berbagai macam penjuru Indonesia bahkan luar negeri, itu setahun yang ziarah mencapai 4 juta orang Pak. Subhanallah, 4 juta orang yang datang ziarah. Bapak kalau nggak percaya malam Jumat datang ke sono, dari pagi sampai subuh penuh orang Pak. Zikir, tabarukan, tafaulan kepada Syekh Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau kayak dia mah Pak, orang jutaan yang bacain Fatihah, yang doain, yang mohonin ampun. Nggak usah diminta orang berbondong-bondong datang berziarah. Apalagi makamnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makam para sahabat semua. Kalau mereka mah orang-orang soleh Pak, berebut orang tabarukan, tafaulan. Lah kalau kita, siapa yang mau doain kita? Yuk kita muhasabah. Kecuali anak keturunan kita. Yang paling dekat dulu anak keturunan kita. Ini yang bisa kita dapatkan. Makanya kata Nabi, wal istighfaru lahum, mohonin ampun. Padahal hidup di dunia itu sebentar, yang paling lama itu hidup di akhir. Coba bayangin. Orang yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun. Hitungan antara negeri akhirat dengan dunia meskipun berbeda, kita ngitung-ngitung aja itu udah berapa ribu tahun coba. Jadi kehidupan waktu kita nanti hidup itu lebih panjang, lebih ini dalam kehidupan di negeri akhirat. Kalau di dunia berapa tahun? Nabi aja 63 tahun. Bisa dihitung nih di sini, di kampung ini yang umurnya 150 tahun, ada nggak? 100 tahun, ada nggak? Orang umur udah tua bener, udah keseksa Pak. Ya keluarga juga pada numpain mati dia. Udah kepanjangan. Nanti yang lebih lama itu kehidupan akhirat. Ya. Jadi makanya ya Allah ya Robi, berkah kalau Bapak Ibu punya keturunan yang soleh dan soleha, punya keluarga yang peduli, yang soleh, yang selalu mendoakan ketika kita sudah meninggal. Ya, silakan. Addu'u lahuma wal istighfaru lahuma, permohonkan ampun. Ya, dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Makanya kata Nabi, hadiyatul ahya lil amwat al istighfar. Hadiah dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah permohonan ampun. Ya. Bapak Ibu nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting permohonan ampun. Karena mungkin orang tua kita waktu hidup nggak sempat bertobat, nggak sempat mohon ampun, nggak sempat ini dan lain sebagainya. Nah, ketika dia meninggal, kita masih bisa berbuat baik, Pak. Masih bisa nolongin. Kita bahkan bisa disebut anak yang birrul walidain, meskipun orang tua kita sudah meninggal. Asalkan kitanya rajin doain, rajin mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, ini yang harus kita ingat. Kemudian yang ketiga, bentar lagi, wa infadu adihima, penuhi segala janji-janji orang tua kita dulu ketika dia hidup, kalau dia pernah berjanji, pernah terucap. Makanya kalau di sarahnya itu ya, segala sesuatu yang pernah diucapkan kedua orang tua kita sebelum dia meninggal, yang kita dengar dan kita ketahui ada saksinya, apalagi itu perbuatan baik. Kalau harta memang aturannya nggak boleh lebih dari 1/3. Ya, kalau memang mampu bisa kita lakukan penuhi. Kalau tidak, kita serahkan kepada Allah. Yang penting bunyi hadisnya, wa infaju ahdihima, memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan oleh kedua orang tua kita. Orang tua kita sebelum meninggal, no tanah yang belah sonono jangan lu jual. No, gua mau wakafin buat musola, buat apa? Keburu meninggal, nggak sempet disuratin, nggak sempet dibuat suratnya.
kewajiban anaknya untuk memenuhi janji kedua orang tuanya, urusin sertifikat wakafnya. Jangan ini mah ada anaknya, orang tuanya dulu niat ngewakafin, udah diwakafin, justru ketika orang tuanya meninggal, anaknya yang ngegugat wakaf orang tuanya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Bapaknya ngewakafin, justru ketika bapaknya meninggal, babanya meninggal, anaknya yang ngegugat wakaf tanah orang tuanya. Itu anak yang buang kawarah yang begitu, naudzubillah. Itu yang mengsarain orang tua nanti ketika dia meninggal di akhirat, di alam barzah, itu anak yang begitu. Justru anaknya bukan nambahin aset kebaikan orang tua, malah dia gugat. Emang ada Pak Ustaz Rojak? Ada. Waktu saya tugas di Kemenang Tangsel, berapa kali saya sidang di pengadilan agama gara-gara gugatan tanah, masalah tanah wakaf di Pamulang, ya, buta. Orang tuanya udah jelas-jelas ngewakafin, ada saksinya. Karena anaknya, baba gua gak pernah ngewakafin. Orang semeter 20 juta kan lumayan, Pak. Jadi nyari duit, pengen punya banda, segala kebaikan orang tuanya mau dihilangkan. Nauzubillahi min dzalik. Wa in faju adihima, penuhi janji-janji orang tua. Kalau dulu ketika hidup kita ahli waris nih, anak, keluarga, pernah dengar orang tua kita pernah ngucapin tentang sesuatu, penuhi janjinya, ya. Nggak dipenuhi, dosa. Kalau memang dia mampu, kalau enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Pokoknya kalau urusan harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Itu hukumnya begitu. Kalau urusan harta. Yang keempat terakhir, wa ikramu shadiqihima wa silaturahmi allati la tusallu ila bihima. Muliakan sahabat, kerabat, kolega orang tua kamu dan menyambungkan silaturahmi yang dulu pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi orang tua kita kalau waktu hidup sering ke kiai, ke habaib, ke ustaz. Terusin tuh Pak silaturahmi itu. Itu mendatangkan pahala buat dia yang sudah meninggal. Ya, nerusin tradisi baik yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Dulu orang tua kita kalau lebaran nih Pak, saya umpamanya kita ingat anak kita dibawa, orang tua kita ngasih BAS buat ustadz, kiai, imam masjid, khotib Jumat, betul nggak? Terusin tuh Pak, kalau orang tua kita udah meninggal, terusin sama anak kita, keluarga kita. Itu kebiasaan baik yang mendatangkan pahala untuk kedua orang tua kita. Wasilaturahmi allati la tusallu illa bihima. Sambungkan. Jadi makanya jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali amal kebaikan yang bisa kita lakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia atau kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau ini hadisnya cuma begini Pak. Nanti kalau saya baca lagi ada hadisnya ya tentang berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dalam bentuk sodako, dalam bentuk umroh, dalam bentuk haji, dalam bentuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi sampai banyak sekali jenis amal kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan dianggap meninggal itu selesai, putus, nggak ada hubungan. Padahal anak masih bisa berbuat baik kepada orang tua, murid kepada guru, bawahan kepada pimpinan, dan sesama anggota masyarakat. Islam nggak terputus dengan peristiwa meninggalnya seseorang. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita selalu mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Coba ngapain kita ngucapin assalamualaikum Pak, padahal dianya sudah meninggal. Itu kan isyarat bahwa di sono itu masih hidup. Coba kalau kita jawab, kita lagi ziarah kubur ke makam, assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu di kuburan jawab waalaikumsalam ji, apa kabar lu?
Ayo. Kabur apa kagak, Pak? Kabur apa kagak? Tapi Bapak yakin gak yang di kuburan jawab? Yakin. Ngapain kita ngucapin salam? Kalau kitanya nggak yakin, di sana masih ada. Hadis-hadisnya juga suruh kita kalau ada ziarah kubur itu yang paling pertama ngucapin salam. Assalamualaikum ya alal kubur, assalamualaikum ya alal diyar. Berarti kan yang di sono masih hidup, cuman beda alam doang. Jadi kita jangan putus berbuat baik. Makanya ziarahnya jangan tahunan, lebih bagus ziarahnya harian, mingguan dan lain sebagainya. Begitu juga kita ngedoain mohonin ampun, yang paling bagus itu setiap kita selesai sholat. Termasuk ibu-ibu, kalau ibu punya salah sama suami, saya selalu bilang minta maafnya harus harian. Ibu kalau punya salah sama suami nih, ibu punya salah sama suami, ibu minta maafnya harian, mingguan, bulanan, apa tahunan coba? Ayo jawab Bu, ibu kalau punya salah sama suami minta maafnya harian, mingguan, bulanan, tahunan? Bujukunen tahunan semua. Berarti sama baik barojak ini kayak orang ziarah kubur. Ramenya pas lebaran doang. Ya sama doain mohon ampun itu juga setiap waktu, Pak. Ya Allah, nanti orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, derajatnya akan diangkat oleh Allah, dimuliakan, diistimewakan karena kitanya selalu ngedoain. Istighfar waladaka tuh gara-gara anakmu tuh. Bapak punya anak 10 soleh-soleha semuanya, doain tiap waktu, apakah gak diampuni itu dosanya nanti? Karena tiap hari selalu ngedoain kepada kedua orang tuanya. Inilah keberkahan kalau kita punya anak yang soleh dan soleha. Punya murid yang ingat sama guru. Punya tetangga yang baik. Punya bawahan dengan pimpinan. Makanya kalau lagi punya jabatan jangan pada sombong. Biar kalau mati didoain sama bawahan. Ini mah ada pimpinan masih hidupnya udah disumpahin mati. Na'udzubillah boro-boro dia udah mati, masih hidup aja udah didoain mati. Bencana kalau punya pimpinan kayak begitu, na'udzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini aja inti dari hadis ini ya. Jadi ingat dari pengajian ini bahwa kita yang masih hidup ini masih bisa berbuat baik, berinteraksi, bersilaturahmi, berkomunikasi kepada orang yang sudah meninggal. Cuma caranya yang berbeda. Kepada orang tua kalau masih hidup kita bawain kue bekakak ayam. Kalau mau lebaran tadi bawa rantang, betul nggak? Diisiin opor ayam, diisiin daging. Wah. Kalau masih hidup, kalau udah meninggal, angkat tangan, bacain doa, permohonkan ampun. Sebelum saya tutup, kita sama orang tua banyakan ngasih apa banyakan ngambil, saya tanya. Ayo pada ngaku loh. Sama orang tua kita banyakan ngasih, banyakan ngambil. Pada ngaku loh banyakan ngambil. Kita sama orang tua, Pak, ya Allah ya Rabbi, banyakan ngambil. Banyakan dikasih kita, Pak. Itulah subhanallah orang tua kita gimana sayangnya sama kita. Punya apa baik buat anak, buat cucu, buat ini semuanya. Ya, durhaka kita kalau kepada orang tua kita yang udah meninggal nggak inget sama sekali ngedoain, mohonkan ampun. Ya Allah ya Rabbi ya. Makanya mudah-mudahan pengajian ini jadi wasilah buat kita digolongkan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal alamin. Biar rajin ibadahnya, biar rajin ngedoainnya, terutama kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan umumnya seluruh umat muslim mukminin yang sudah meninggal. Biar nanti kalau kita meninggal kita diingetin, didoain dari orang yang masih hidup. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ayo langsung aja pimpin, langsung aja. Ayo. Udah. Mari kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.